bagaimana mendidik anak itu disampaikan tadi masih tidak luar biasa. Jadi tidak berorientasi hanya pendidikan umum saja, tapi agama juga penting. Ada keseimbangan antara agama dan umum. Ini perlu, karena anak-anak kita itu kalau tanpa agama nanti jelas untuk dia tahu akhlak yang baik itu bagaimana kurang. Biasakan bersosialisasi dengan siapapun, tetapi harus dikontrol. Kira-kira lingkungan yang mereka ciptakan atau yang kita gauli itu baik atau tidak. Kita harus berikan pengetahuan betul agar mereka ke depan kumpul semuanya bisa kan, gitu ya. Saya dulu juga seperti itu di Surabaya. Kumpul kiai, kumpul, bahkan saya punya teman yang terus Jawa gendol, maling, rampok itu ada. Saya biasa. Terus orang nakal, saya biasa survei di lokalisasi, itu biasa saya. Kalau dulu di Surabaya itu di Doli, di Malang ya di Tretes, di Tandes itu di Moro Seneng dan sebagainya. Saya biasa bersosialisasi dengan para pekerja sosial itu biasa. Tapi saya nyantuk tanya-tanya, ngomong-ngomong, ternyata mereka begitu dan sebagainya. Itu biasa. Diskotik saya juga pernah. Artinya hanya untuk biar tahu mereka itu kayak apa tuh sebetulnya, kan begitu. Sebetulnya mereka itu nakal sadar, tapi untuk meninggalkannya kadang-kadang perlu waktu, kan. Anak juga begitu. Kalau dia katakan tadi, kalau di pesantren kadang-kadang kita juga perlu maksa dalam arti mengarahkan anak yang baik. Kadang-kadang butuh cara Jawa tegel ya. Saya itu anak saya 3 nggak ada yang di rumah, semua di pesantren. Yang pertama dulu setelah SD, yang kedua TK itu minta sendiri. Saya nganter aja sampai nangis, hampir nggak tega saya nganter anak saya waktu itu TK minta ke pesantren. Saya sampai godong itu mau balik lagi, terus saya tega-tegakan, akhirnya saya tinggal dengan istri 1 bulan itu sampai menangis karena mengingat karena sekecil itu TK waktu itu baru umur 5 tahun kalau nggak salah, 4,5. Terus yang kedua saya susulkan kelas 3 di sini, saya pindah sana. Jadi sekarang 3-3 nggak ada yang di rumah. Saya sekarang berdua aja dengan nanya terus yang begini. Saya berpikir begini, daripada saya nangis besok mending nangis sekarang. Artinya saya bukan berarti menyiksa anak, tapi mengarahkan pendidikan mereka baik. Artinya ada keseimbangan antara pendidikan umum dan agama. Memang jalur saya di sana, sehingga ya tak paksa sidik, tapi alhamdulillah dengan kalau dia pulang saja sosialisasi jalan-jalan kemana gitu biar mereka tidak bosen ya, artinya jenuh terus wah nomor dok so nggak tahu dunia luar. Ini setiap saya pulang ya saya ajak kemana-mana biar mereka tahu gitu loh ya. Itu begitu, artinya demi menyelamatkan. Karena apa, di sekarang lain tidak anak-anak saya ini kan ceklannya mesti HP. Mulai 3 tahun ini nyekel HP pinter, download bahkan bisa. Anak saya dulu kecil itu sebelum umur 3 tahun 4 tahun itu download sendiri bisa. Jadi marahi siapa saya nggak tahu. Nutul kok bisa gitu. Dan anehnya anak-anak sekarang cerdas seperti itu. Tapi kalau tiap hari hanya pegangan HP terus kan kasihan mereka. Belum lagi matanya rusak. Karena ibu-ibu sekarang di Indonesia ya lebih enak megangi anak HP daripada mengasuh. Ini bahkan pengalian pengasuhan terhadap anak ini bahaya. Ibunya enjoy dengan selfie ya, anaknya ditinggali HP dong. Ini secara kasih sayang terhadap anak juga kurang, ya kan? Ya kan? Sekarang banyak tuh, alah butuhnya cekeli HP meneng. Loh, ini sebenarnya salah. Secara kesehatan juga nggak baik, secara psikologis juga baik, pendidikan anak juga kurang baik. Makanya boleh tapi dibatasi. Jangan terus-terusan dipegangi, meneng, jangan. Ini akan merusak karakter anak, kan? Bisa diperhatikan ya. Ini tuh ibu-ibu muda, tolong hati-hati itu dalam mengasuh anak. Jangan asuh itu diasuh oleh media sosial, sehingga nanti dia terbiasa hidup di dunia maya daripada hidup di dunia nyata. Padahal yang penting itu di dunia nyata. Nah, sampai nanti anaknya kalau biasa seperti ini nggak bisa sosialisasi dengan masyarakat ya repot. Mungkin secara akademis pinter tapi secara sosial tidak pandai. Makanya tolong sebagai ibu nanti diusahakan asuh sendiri anak itu. Kalaupun zaman sibuk dengan pembantu ya mending dititipkan di penitipan anak yang ada pendidikannya. Saya sekarang juga buka, saya sekarang pendidikan anak untuk sekolah TK sampai sore. Saya program paginya TK, sore TPK, sehingga seandainya atau ibu-ibu do sibuk ya lah, titipkan tempat saya
seperti saya kasih pendidikan, sore pulang kerja diambil. Itu lebih aman daripada kita ngangkat pembantu yang mungkin pembantunya sendiri nggak peduli ya, cek lihat HP meneng anak ini, terus nanti yang rugi siapa? Kita sendiri. Itu padahal kita butuh kasih sayang dan pendidikan anak. Mending disekolahkan sejak dini, kalau nggak pondok ya dititipkan. Nah, saya sekarang juga buka penitipan itu, jadi mulai pagi TK terus sore TPG, sampai pulang kerja ambil, bawa pulang silahkan. Tapi kan secara pendidikan mendapat pendidikan. Ini keuntungan kita. Jadi kalau sampai sibuk, mending seperti itu daripada ngangkat pembantu hanya untuk asuh anak kita yang mungkin cara asuhnya juga tidak benar. Ini kan repot. Makanya sepandai-pandai kita nanti ke depan anak-anak kita berikan pendidikan yang baik. Dengan cara apa ya tadi? Bicaranya sejak dini itu mendapatkan pendidikan yang baik. Itu kira-kira bisa nggak kira-kira? Itu kalau sampai memang sibuk carikan. Kalau nggak di pondok ya tadi penitipan. Penitipan anak pagi sampai sore, di situ ada pendidikan umum dan agamanya, ya nyanyi, yes. Kita kasih fasilitas nanti, LCD dan sebagainya untuk melatih dia nyanyi, berdoa harian, sopan santun terhadap orang tua, bagaimana mengucapkan salam kalau pulang, kalau pergi pulang dengan salam dengan orang tua dengan bahasa-bahasa yang halus. Itu salah satu upaya kita. Sehingga sampean sibuk kerja silahkan, tapi anak jangan sampai terlantar dengan tidak ditempatkan yang baik. Bisa kira-kira seperti itu. Ya sampean mengangkat pembantu paling ya wis ono kae, golek pembantu saiki ya angel, gitu. Mending dititipkan tapi ada pendidikannya, itu lebih aman, ya. Ya nanti sekali tempo di penitipan itu juga ada jalan-jalan seminggu ini di mana, taman kota atau di mana, atau nanti diperlihatkan apa biar mereka itu dididik secara sosial. Ini kalau ini orang seperti ini nanti begini itu harus dikenalkan biar mereka tidak kagetan, ya. Jadi orang itu kagetan karena kan tidak tahu mengenal komunitas itu. Tapi kalau sudah biasa diberitahu kalau ini nanti begini, hati-hati loh ya, ini efeknya seperti ini, anak harus dikasih tahu. Ini kalau begini nanti bahayanya seperti ini, dikasih tahu agar apa? Anak itu punya pemahaman. Sholat pun juga harusnya itu ini kewajiban, harus begini ya. Dari efek daripada sholat adalah bagaimana agar kita menjadi baik, karena kita taat agama berarti perilaku kita akan baik dan sebagainya. Itu daripada efek ibadah kan gitu ya. Jangan dikatakan anak sholat wis sugih, jangan itu, tapi ada pendidikan batin bahwa dengan sholat, dengan ibadah akan menjadikan perilaku kita menjadi baik. Di antaranya seperti itu. Itu antara lain adalah upaya kita untuk mendidik anak kita menjadi anak yang baik, soleh dan solehah. Paham ya? Ada pertanyaan? Selain yang disampaikan atau menyanggah dari apa yang disampaikan dari kedua pasangan tadi, ya, sudah paham semuanya? Kalau sudah nanti ya ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diberi beberapa soal terkait penanganan anak ya. Ini adalah jawaban kami, nanti sekiranya ada yang mau ditiru gak apa-apa. Tapi kalau mau diberi saran pun juga tidak apa-apa. Karena kami sifatnya global. Yang pertama, ciri-ciri anak yang baik. Ciri-ciri anak yang baik kalau menurut kami, yang pertama adalah anak yang mendoakan kebaikan untuk orang tua. Itu yang pertama dari sisi agama. Kemudian yang kedua adalah anak yang memiliki sopan dan santun. Karena anak yang pintar kalau tidak punya akhlak juga berat. Kalau anak memiliki akhlak yang baik, masalah pintar bisa belakangan. Kalau sekarang di sekolah pun kan juga ringing tidak diperlihatkan ke anak. Kemudian di nomor 3 ada anak yang berbakti, anak yang menjaga nama baik keluarga. Karena memang hakikatnya seorang anak itu ya menjaga nama baik itu yang penting. Kemudian yang terakhir adalah anak yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi berangkatnya harus tahu, sebagai orang tua nantinya juga harus bisa memberikan pendidikan ini benar dan ini yang salah. Kemudian anak yang tidak baik, bagi kami semua anak itu baik kecuali anak yang dididik dengan cara yang kurang tepat. Dalam arti kalau nantinya ada cara pendidikan yang kurang baik atau yang kurang tepat alias keliru, itu juga nanti bisa ditiru oleh anak. Nomor 2 adalah anak yang tidak berbakti kepada orang tua, karena hubungan anak ini kan kepada orang tuanya dulu dalam ruang itu kecil keluarga. Kemudian yang nomor 3 adalah anak yang melanggar norma agama dan norma sosial. Ini kami sifatnya lebih umum karena kalau dirinci nanti juga banyak.
ada anak yang suka trek-trekan, ada anak yang suka begadang sampai jam 12 malam pulang wayang subuh. Itu nanti kalau dirinci banyak, jadi kita sifatnya ke global saja. Kemudian untuk cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama, kita berangkat dari pendidikan ke orang tua dulu, seperti yang sudah disampaikan oleh bapaknya tadi. Seorang orang tua, suami atau istri harus memberikan contoh yang baik, komunikasi yang baik, tidak memberikan ketika marah ya ditunda dulu kalau depan anak, karena nantinya juga akan mengganggu psikologi si anak dengan menyelaraskan pendidikan agama. Jadi anak pun juga tidak ditingkatkan ke arah umum saja. Contohnya kalau sekarang kan mungkin anak di les IPA, matematika, namun juga anak juga harus dibekali dengan ilmu agama, ngaji lah, atau sholat, atau puasa, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, memberikan contoh yang baik pada anak. Dan yang terakhir adalah mendoakan, karena doa itu penting. Tanpa kita sadari mungkin orang tua kita juga mendoakan kita yang sampai sekarang juga masih. Jadi itu sebagai kunci di mana mendidik anak dengan cara yang baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Jadi dari cara yang paling kecil, misalkan mengucapkan salah, itu saja. Kita mencoba mengajarkan hal yang sederhana. Yang kedua, rajin beribadah dengan ikhlas. Yang kita harapkan nanti kita akan mengajarkan agama kepada anak, tapi bukan berarti kita memaksa. Karena sering kami lihat juga anak memang belajar untuk tapi dia merasa terpaksa, artinya dia tidak ikhlas dan tidak ingin mendidik anak seperti itu. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Itu pasti harapan semua orang tua. Yang keempat, selain urusan agama dan orang tua, juga urusan dengan masyarakat. Jadi kita harapkan nanti kita pengen anak kita itu mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Dan yang kelima, yang pasti nanti bermanfaat buat dia juga, dia selalu menuntut ilmu baik dunia maupun akhirat. Kemudian kiat-kiat dari kami agar menjadi pribadi, nanti anak akan menjadi pribadi yang baik. Yang satu, yang paling penting, karena keluarga dan lingkungan edukasi yang pertama. Jadi kita berusaha menjadi pertama menjadi orang tua yang mampu menjadi role model bagi anak dalam segala hal, terutama dalam 2 tahun pertamanya. Kemudian mengajarkan anak ibadah serta menjelaskan maknanya agar anak-anak ini tidak hanya beribadah tapi tahu sebenarnya apa yang dilakukan itu apa sih yang mendasari dia untuk melakukan ibadah. Yang ketiga, memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak. Kita tidak bisa mengharapkan anak berbakti pada orang tua kalau kita tidak berikan kasih sayang. Setiap hal itu ada mungkin timbal balik, maka kita harus selalu memberikan kasih sayang. Kemudian yang keempat, untuk menunjang tadi kemampuan sosialisasi di masyarakat, dari kecil kita biasakan untuk mengajak anak terlibat dalam kegiatan masyarakat. Dia akan terbiasa berhubungan dengan banyak orang dan dia akan belajar dari situ. Dan yang kelima, agar dia menjadi anak yang semangat menuntut ilmu, kita bisa memberikan motivasi dari anak. Kita mengajarkan dulu apa yang mau dia capai, bagaimana cara mencapainya, dan apa sih yang mendasari dia. Kemudian untuk ciri-ciri anak tidak baik, kita cukup 3 saja. Yang satu, tidak taat agama. Yang kedua, tidak berbakti pada orang tua. Yang ketiga, berakhlak buruk. Kalau kita ingin anak kita menjadi orang yang taat pada agama, kita mengajarkan ibadah baik melalui orang tua maupun lingkungan. Dari orang tua kita ajarkan secara langsung dengan mengajar sholat dan sebagainya. Kemudian kita juga mengingatkan anaknya ingin menjadi hafiz Quran. Kita mungkin dari orang tua, jika belum mampu kita bisa undangkan guru ngaji atau mungkin kita bisa sekolahkan di pondok gitu. Kemudian untuk mengatasi anak yang mungkin kekhawatiran kita mungkin saja tidak berbakti pada orang tua, kita bisa menciptakan lingkungan penuh kasih sayang di dalam keluarga. Dan yang saya bilang, kita saling menyayangi agar timbul rasa timbal balik. Anak merasa dikasih sayangi, orang tua pun pasti, dan dia pun orang tua pasti akan merasa peduli. Dan yang terakhir, agar akal anak ini terjaga, karena anak ini dari usia di masa ke masanya pasti belajar dari orang tua.
Kemudian ketika dia mulai belajar di lingkungan sampai usia remaja itu adalah yang paling besar pengaruh adalah teman sebaya. Maka nanti dari orang tua ketika masa-masa yang kita menjadi contohnya, ketika dia sudah beralih ke teman sebaya, kita menjaga pergaulannya. Begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.